Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di pertemuan Ciko bulan September 2021. Malam ini saya akan membacakan isi Gosho perihal Kalpa Kemunduran. Penggalan Gosho, Sutra Bunga Teratai menyatakan doktrin yang dibabarkan tidak akan pernah bertolak belakang dengan realitas sesungguhnya. Mengenai hal ini, Tiantai menyatakan bahwa tidak ada urusan duniawi kehidupan ataupun pekerjaan yang bertolak belakang dengan realitas sesungguhnya. Orang arif bukanlah orang yang melaksanakan Buddhisme secara terpisah dari urusan duniawi, melainkan orang yang secara menyeluruh memahami prinsip-prinsip yang mengatur dunia. Sekian dan terima kasih. Latar belakang Gosho. Halo semuanya, berikut adalah sedikit latar belakang dari surat Nichiren Daishonin yang berjudul Perihal Kalpa Kemunduran. Surat ini ditulis sekitar tahun 1276 di Gunung Minobu oleh Nichiren Daishonin. Ditujukan kepada keluarga dari muridnya yang telah meninggal dunia bernama Takahashi Rokuro Hyo Nyudo. Daishonin menjelaskan bahwa kalpa kemunduran menunjukkan zaman ketika yang disebut 3 racun dalam hati manusia, yaitu keserakahan, kemarahan, dan kebodohan menjadi semakin kuat dan jiwa manusia semakin melemah. Beliau menunjukkan prinsip bahwa jika kejahatan dalam hati manusia semakin mendalam, maka hanya dharma tertinggi atau ajaran yang tepat yang bisa menyelamatkan kondisi zaman ini. Beliau juga menekankan makna dari orang arif yang sangat dibutuhkan khususnya di masa-masa sekarang. Mengajarkan bahwa setiap muridnya harus bisa memunculkan jati diri orang arif yang welas asih. Contohnya, yang senantiasa berjuang dan berdedikasi untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan. Selain itu, Daishonin juga menyinggung keadaan di Jepang saat itu. Dengan adanya ancaman invasi dan berbagai kekacauan dalam negeri, beliau mengatakan, kejahatan besar menandakan datangnya kebaikan yang besar. Maka tidak diragukan lagi, hukum agung Nammyoho Ringeikyo akan tersebar luas. Mari kita memiliki semangat Buddhisme seperti Daishonin, menghargai kehidupan dengan gembira tanpa takut akan kesulitan dan tetap berjuang demi kebaikan orang sekitar kita. Itu dia sekilas latar belakangnya. Terima kasih banyak semuanya. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Halo. Malam semuanya. Senang ya kita bisa kumpul kembali semuanya. Bulan ini kita sama-sama belajar surat dari Nichiren Daishonin. Kalau hanya dilihat judulnya, first impression kita mungkin bingung ya. Perihal kalpa kemunduran gitu. Apa sih itu? Tadi kita udah sama-sama lihat sedikit latar belakang dan penjelasan dari surat ini. Dan makna dari isi surat ini sebenarnya sangat bagus buat kita untuk kita ya bisa bercermin kembali, melihat diri kita sendiri, karakter kita, sifat-sifat dan sikap kita sehari-hari. Betul nggak Bu Santi? Iya, nggak sabar ya mau dengar sharingnya dari teman-teman kali ini. Seperti biasa, setiap bulan kita ada 3 poin penting yang bisa dipetik untuk kita sama-sama belajar. Setiap bulan kita sangat berrezeki sekali. Bisa sama-sama belajar Buddhisme, langsung kita lihat poin pertama, yaitu penting untuk berjuang dalam masyarakat dengan prinsip kepercayaan adalah kehidupan. Banyak orang mungkin merasa segala hal yang kita pelajari dari Buddhisme itu semua ya hanya teori aja gitu, tapi justru di sini ditulis bahwa Buddhisme itu sendiri sebetulnya adalah kehidupan. Buddhisme itu sangat berkaitan dengan kesehari-hariannya kita gitu. Nah, menurut teman-teman, apa sih kaitannya antara ajaran Buddhisme ini dan kesehariannya kita gitu? Ada yang mau sharing nggak dari sini? Iya tuh,
Yuk teman-teman di sini punya pengalaman pribadi nggak? Misalnya mungkin pernah berhasil atasin masalah atau sekarang lagi berjuang mencari solusi. Berdasarkan pemahaman Buddhisme ini, coba ceritakan sedikit. Ayo, nggak apa-apa, yuk. Halo semuanya, aku mau coba jawab ya. Sering ya kita nggak sadar, tapi semua aktivitas kita itu awalnya dari pikiran kita. Seperti sekarang yang kita lakukan, kan kita lagi ngumpul. Tapi pasti kita masing-masing juga punya pikiran kita masing-masing. Pikiran kita itu sangat luar biasa, dan nggak pernah berhenti dan selalu terwujud di tindakan kita. Pikiran itu seperti cerminan hati, dan adalah diri kita yang sesungguhnya. Buddhisme itu memang betul, hanya teori. Tapi justru ini yang bisa mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Tapi kita juga harus buktiin sendiri, jangan ngikutin kata orang. Nah, nanti kalau kita udah bisa merasakan bukti nyata, kepercayaan dalam hati kita juga akan timbul. Menurut saya, kepercayaan itu merupakan sumber kekuatan dan juga semangat hidup. Kepercayaan adalah kekayaan yang terbaik yang dapat dimiliki seseorang. Karena, kembali lagi, ini bisa menjadi navigasi untuk pikiran positif kita. Buddhisme itu sebetulnya ajaran way of life atau ajaran cara hidup. Pada umumnya, kita sering berekspektasi. Kita maunya hasilnya tuh sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan. Tapi kan kenyataan hidup kita tidak selalu seindah itu ya. Nah, mereka yang bertahan dengan keinginan yang tidak putus asa dan antusiasme selalu menang pada akhirnya. Sebaliknya, mereka yang menyerah dan berhenti mencoba karena takut hanya akan berakhir tidak bahagia. Mengutip Ikeda Sensei, berjuang untuk mewujudkan impian kita adalah melelahkan, tetapi tidak ada yang lebih memuaskan. Dan juga ada seperti kata Nichiren ya, jadilah tuan dari pikiranmu sendiri. Selama kita terus terikat oleh masalah kita, penderitaan akan terus berlanjut. Jadi, jangan biarkan pikiran yang menguasai kita. Yuk, kita semua secara sadar mengarahkan kembali pikiran kita ke arah yang lebih positif. Dan juga sesering mungkin untuk belajar Buddhisme dan juga membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu menurut aku ya. Thank you. Oh ya, sis Yeni, waktu itu kamu ada pernah cerita tentang teman kamu yang lagi down. Sepertinya cocok nih untuk diceritakan lebih lagi sekarang. Yuk, sis Yeni ceritakan kepada kita. Thank you ya. Halo semuanya. Iya sis Astrid, aku akan sharing sedikit nih hari ini. Tapi sebelum aku ceritain tentang itu, aku setuju banget sama pendapatnya sis Astrid. Apa yang kita lakukan merupakan hasil dari pembelajaran kita. Saat belajar Buddhisme, kita bisa memunculkan harapan dan keberanian yang tidak terbatas. Di saat hal-hal tersebut muncul dalam diri kita, hati kita akan semakin kuat, dan kita pasti bisa menembus segala rintangan, bahkan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku mau cerita sedikit ya yang aku alamin belum lama ini. Di dalam Buddhisme, kita selalu diajarkan untuk berbuat kebajikan. Di lingkungan pertemanan aku ada satu teman yang lagi down dan depresi. Temanku ini punya masalah pribadi yang membuat dirinya stres dan tidak bisa tidur, sampai harus makan obat tidur supaya bisa tidur. Sebagai sahabat dia, walaupun aku bukan ahli dalam psikologis, saat itu aku berusaha menemani dia dan selalu mendengarkan semua keluh kesahnya. Aku pribadi terkesan dengan salah satu kalimat yang diajarkan dalam Buddhisme. Jadilah orang yang dapat dipercaya dan menjadi matahari yang menyemangati orang di sekitar kita. Dengan menjadi matahari, pasti semua kegelapan akan hilang. Dengan banyak belajar Buddhisme, hatiku tergerak untuk bisa tulus mendukung temanku ini. Salah satunya yang dapat aku pelajari adalah ketika kita tahu bahwa teman kita sedang berjuang mengatasi masalah, kita harus mendoakan dan mendukung mereka, seolah-olah masalah mereka adalah masalah kita sendiri, sehingga kita dapat merasakan hal yang mereka rasakan.
berusaha memposisikan diri kita di posisi mereka, sehingga dapat menemukan solusi bersama untuk permasalahannya. Jadi, dari kata-kata ini, aku belajar menjadi sahabat yang baik. Sekarang, dia bisa menjadi lebih bahagia dan mengatasi kesulitannya. Dia pun menjadi lebih cheerful dan semangat lagi. Melihat dia bahagia, kegembiraannya sangat luar biasa bagi aku. Menerapkan tulisan Daishonin, bimbingan sensei, atau teori Buddhisme dalam kehidupan sehari-hari memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi, di saat kita benar-benar butuh, pelajaran Buddhisme ini bisa sangat berguna dalam kehidupan kita. Bahkan akan menjadi sumber kekuatan kita. Itu pendapat aku. Terima kasih. Bagus sekali ya, Sis ini cerita yang sungguh-sungguh bagus gitu. Itulah ya teman-teman, itulah contoh dari kenapa Buddhisme itu sangat penting gitu. Coba, ya ini nggak pernah belajar Buddhisme dan nggak tergerak hatinya mau membantu teman yang itu gitu. Mungkin teman itu sampai sekarang nih masih terjebak dalam penderitaan dia. Artinya apa? Karena ada satu orang yang mau belajar Buddhisme dengan tulus, terus dia mau praktekin, laksanakan di dalam kehidupan nyata yang seperti juga tadi dikatakan oleh Astrid ya. Hasilnya apa? Dari kisah Sis Yeni bukan hanya satu orang, tapi ada 2 orang yang sekarang hidupnya lebih kuat dan bahagia. Thank you sudah sharing pendapat dari Sis Astrid, Sis Yeni gitu. Perubahan satu orang itu penting sekali ya. Itulah tujuan Buddhisme untuk kesehari-hariannya kita. Ya, mantap Sis Astrid sama itu Sis Yeni pandangannya. Nah, bicara soal perubahan, kita coba sama-sama bahas poin yang kedua ya. Orang arif adalah orang yang berperilaku tulus. Padahal sifat kita masing-masing itu unik dan berbeda-beda. Seringkali kita pikir, ya karakter saya memang begini, mau gimana lagi. Mungkin merasa nggak bisa atau nggak mau merubah sifat-sifat jelek kita sendiri. Menurut teman-teman, apa sih contoh-contoh tindakan nyata, tindakan yang kecil ataupun besar terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari untuk menjadi orang arif yang dimaksud di sini? Halo, selamat malam semuanya. Halo Bu Swanti. Nah, aku mungkin sharing ya yang mengenai orang arif ini. Menurut aku, kalau orang arif itu pasti pandangan kita pasti bisa beda-beda ya semuanya. Nah, tapi kalau menurut aku yang paling penting itu adalah orang arif itu adalah orang yang punya ketulusan untuk berperilaku berdasarkan tujuan demi kepentingan orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang mau mendengar masukan dari orang lain, bisa menerima kritik untuk pembelajaran diri sendiri. Nah, orang yang arif ini pasti akan dengan sendirinya memiliki keberanian dan tekad yang tulus untuk revolusi diri sendiri, gitu. Nah, kadang-kadang kita suka sulit ya untuk menerima kritik dari orang lain nih. Siapa sih yang mau ditunjukin kelemahan kita apa? Kayak kita sebetulnya juga mungkin udah tahu gitu. Nah, tapi kita nggak berani menghadapi itu. Kita tuh cenderung untuk membela diri sendiri. Enggak kok, saya nggak kayak gitu. Biasanya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya orang-orang sekitar kita itu sebenarnya bisa loh jadi cermin dari diri kita sendiri gitu. Mereka bisa melihat sisi lain dari diri kita yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita menolak untuk mendengar dan menerima masukan dari orang-orang tersebut, berarti kita sendiri juga sudah memutuskan untuk nggak mau maju gitu, dan jiwa dunia sombong tuh udah menguasai diri kita gitu. Nah, sebagai manusia itu tentunya kita nggak hidup sendirian sebetulnya ya kan, kita tuh selalu hidupnya berkomunitas gitu. Nah, dalam komunitas ini karakter-karakter yang kayak angkuh, sombong, nggak mau dengerin orang lain itu pastinya susah diterima sama orang-orang lain, dan biasanya itu bisa mengakibatkan pertengkaran juga ya antar sesama gitu. Nah, kalau dalam skala yang lebih besarnya lagi, ini bisa mengganggu tujuan kita yang pertama, yaitu perdamaian dunia gitu. Nah, karena itu sesuai dengan Buddhisme Nichiren Daishonin, kita juga harus berusaha setiap harinya untuk bisa mengintrospeksi diri dengan baik gitu. Yang biasanya ya kita juga sebut sebagai revolusi manusia. Nah, jadi kita tuh harus lebih bisa memunculkan sifat-sifat Buddha kita yang welas asih,
terus punya tujuan untuk membantu orang lain, seperti itu. Nah, biasanya untuk revolusi diri sendiri juga nggak terjadi dalam satu hari loh, teman-teman. Itu tuh benar-benar butuh proses untuk belajar dan berkembang sebagai manusia gitu. Nah, dan proses belajar ini juga adalah proses yang harus kita lakukan seumur hidup gitu. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, orang arif itu adalah orang yang berani untuk merevolusi diri sendiri dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, serta bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Mungkin sharing aku gitu aja. Iya, aku setuju banget sih sama yang Sis Lucinda bilang. Dan menurut aku apa yang Sis Lucinda bilang itu semua udah jelas banget ya. Jadi emang sifat dan karakter kita sebagai manusia itu pastinya berbeda-beda setiap orang gitu kan. Jadi tinggal kitanya sendiri gitu. Kita sadar gak kalau kita itu mau berubah menjadi baik, atau kita mau mengubah gak sifat-sifat buruk kita gitu. Itu semua kembali lagi sama diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berubah, kita bakal bisa berubah gitu. Jadi ada satu poin lagi sih menurut aku yang penting banget dari kata orang arif gitu. Sikap saling menghargai gitu. Kita bisa menghargai orang lain, kita pasti mau dong yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan pastinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menjaga harga diri kita. Tapi coba kita pikir lagi, seberapa sering kita berusaha untuk menghargai orang lain, dan juga gimana cara kita mikirin mereka harga diri mereka tuh tersinggung nggak dengan kata-kata kita sendiri gitu. Di pelajaran Buddhisme ini, itu kita sebenarnya bisa mengasah yang namanya kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi caranya gimana supaya kita bisa betul-betul menghargai, kita bisa memuji dengan tulus, bisa mengesampingkan keuntungan kita sendiri, dan membuat banyak kesempatan untuk orang lain untuk tumbuh berkembang bersama-sama sama kita gitu. Jadi tanpa kita menyia-nyiakan waktu, kita bisa menyemangati orang yang sedang berjuang atau menderita, membantu orang lain mengubah kesedihan menjadi keberanian, dan penderitaan menjadi harapan. Itulah semangat dari Buddhisme Nichiren Daishonin gitu. Seperti kutipan Ikeda Sensei yang isinya, orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain di sekitarnya. Dengan tujuan kita mau orang lain tuh bahagia, kita mau sama-sama tumbuh berkembang sama-sama, bahkan sebuah senyuman yang tulus atau menyapa orang-orang yang kita nggak kenal gitu, kita cuma senyum aja gitu sama orang-orang yang ketemu kita di jalan gitu, itu juga bisa berdampak positif bagi orang itu gitu. Jadi pada dasarnya kalau hati kita tulus berbuat kebaikan, kita tidak akan ragu melakukan apapun demi orang lain gitu. Jadi kita juga nggak mungkin bisa lagi egois gitu. Jadi kita nggak mungkin lah kepikiran untungnya apa ya buat saya rugi gak ya kalau bantu orang itu. Jadi kita nggak, kalau kita tulus kita nggak perlu ragu untuk itu semua gitu, karena dengan kita membantu orang lain kita juga sama-sama berkembang bersama orang itu juga gitu. Jadi orang arif itu sosok yang sangat kuat untuk bertahan, berani, bijaksana, dan juga welas asih. Jadi kembali lagi, aku benar-benar setuju banget sama yang tadi Sis Lucinda bilang gitu. Ini semua adalah proses seumur hidup gitu. Untuk kita mengasah karakter orang arif yang ada di dalam diri setiap orang gitu. Jadi sama-sama kita berjuang sama-sama terus ya semuanya. Ya, setuju Sis Meme. Kita harus terus berjuang ya, memperbaiki kita sendiri. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, saat kita lihat ke belakang, kita sendiri ada perbedaan positif nggak gitu. Thank you juga Lucinda, Sis. Tadi penyampaiannya jelas sekali. Setiap kali kita membuat perubahan yang baik, orang-orang di sekitar kita pasti akan ikut berubah jadi baik juga. Semuanya dimulai dari kita. Orang arif itu bukan orang lain, tapi adalah diri kita sendiri. Iya, tapi penting untuk tidak berpuas diri dengan sosok kita yang ada sekarang. Seperti yang kita sering dengar ya, pakai bahasa Inggris ya. There is always room for change and improvement. Selalu ada ruang untuk perubahan dan kemajuan. Sama halnya dengan kita sebagai manusia. Potensi kita untuk berkembang itu tidak ada batasnya. Kita bisa mengubah apapun asalkan hati kita yakin mau bergerak. Seperti poin ketiga di sini ya, Buddhisme bertujuan untuk mengubah kenyataan. Lalu,
Menurut teman-teman, ya, pandangannya dari kalimat itu seperti apa ya? Ada pandangan nggak? Kita semua pasti ada kesulitan pribadi, tapi bagaimana cara mengubah kenyataan itu? Kenyataan apa yang mesti dirubah? Nah, dari teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab, silakan. Boleh bro, saya sharing sedikit ya bro ya. Saya tadi sangat nyimak penjelasan teman-teman semua, termasuk sama Sis Astrid tentang hukum sebab akibat atau karma dalam bahasa sehari-hari. Karena sebagai manusia sehari-hari kita lupa dengan adanya hukum sebab akibat. Apalagi kalau kita berada di zona nyaman. Kita jalanin aja, bebas berbuat apapun agar kita bisa nambah banyak rekening di bank kita. Tapi itu kenyataan terjadi bro. Ini yang sangat persis sekali, yang sangat saya alamin banget. Benar-benar saya ini momennya pas lah. Tapi seperti yang kita tahu, hidup tidak mungkin tidak punya kesulitan. Kalau karma atau hukum sebab akibat tersebut lagi muncul, kita baru mulai menyadari kesalahan-kesalahan kita. Pikiran jadi kusut, stres, emosi juga tidak stabil, bahkan mungkin kesehatan juga akan terganggu ya, dan sebagainya yang lain. Umumnya, pada saat-saat seperti itu, kita terlalu sibuk mencari solusi sambil pegang kuat dengan ya kita punya emosi, sehingga malah menjauhi pertemuan belajar Buddhisme seperti kayak hari ini dan berikut-berikutnya ya. Kita merasa mana mungkin ada waktu lagi, tapi kita nggak sadar kita semakin jauh dari Buddhisme ini. Ya bisa dibilang itu satu keputusan yang salah, karena semakin kita menjauh semakin berat rasanya karma yang akan muncul tersebut itu. Ya untuk mengubah kenyataan ini kita tidak bisa sendirian. Kita butuh lingkungan yang bisa bangkitkan harapan untuk kita. Teman-teman baik, sekira seperti terlalu banyak nasihat, aduh, sorry kayak mengganggu gitu bro. Cuman sebenarnya itu salah sekali. Justru buat saya sebenarnya menguatkan kita punya jiwa Buddhisme ya. Kalau kita dengan ada dukungan dari teman-teman yang lain semua. Ya makanya sangat penting sih lingkungan positif ini. Orang-orang yang peduli dan tulus sama kita tuh, teman baik tuh akan membantu kita mengubah kenyataan yang buruk kita menjadi kemenangan. Tapi ada satu yang tidak dipisahkan dengan kita. Buddhisme seharusnya ada di dalam setiap pergerakan kita. Dimanapun kita berada dalam pikiran kita, dan dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita, sifat kita, dan semualah yang keluar semuanya. Saya pribadi juga ingin banget menjadi mitra seperti semua teman-teman di sini, bisa bantu orang lain mengubah kenyataan pahit menjadi bahagia, dan bisa membuat orang lain ikut merasakan kegembiraan dan kemenangan yang pernah dan akan saya rasakan kemudian hari itu. Terima kasih semuanya. Ya, saya mau coba tambahin sedikit ya, yang tadi Ko Andre bilang itu benar sekali. Saya pernah baca satu cerita inspiratif dari penggalan buku New Human Revolution atau NHR, karya Ikeda Sensei di bab 15 halaman 27 tentang koran harian Soka Gakkai namanya Seikyo Shimbun. Yang waktu itu, departemen editorialnya itu hanya memiliki satu kamera tua. Pada saat itu, ada seorang staf editorial yang mengajukan kepada Bapak Josei Toda, Presiden Soka Gakkai, agar membeli kamera baru yang lebih canggih. Sambil tersenyum, Toda Sensei menjawab, siapa saja bisa memotret foto yang baik dengan kamera yang bagus. Tetapi, mengambil foto yang luar biasa dengan kamera tua dan murah adalah ujian yang menentukan seorang fotografer sejati. Inilah namanya semangat untuk mengubah rintangan dan tantangan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan. Nah, kata-kata bijak dari Toda Sensei itulah yang akan mengubah kenyataan dan memunculkan semangat sang fotografer. Hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai kenyataan dan kesulitan hidup. Saya pun mengalaminya dalam hidup saya. Tapi saya berusaha untuk tidak melihat hal itu sebagai batu sandungan bagi saya. Sebaliknya, saya menggunakannya sebagai pembelajaran untuk perkembangan hidup saya ke arah yang lebih baik. Buddhisme
mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu selalu berubah. Tidak ada yang abadi. Hanya perubahan itu sendiri yang abadi. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Semuanya tidak abadi dan pasti akan berlalu. Yang kita perlukan adalah kekuatan dalam hati untuk bisa mengubah semua itu. Maka, marilah kita sama-sama maju dalam hati kepercayaan, berjuang merevolusi diri kita, dan bersama-sama berlatih untuk berbuat baik dengan tulus. Tetap rendah hati, mengembangkan cinta kasih terhadap semua makhluk, dan tanpa mengeluh. Walaupun hidup banyak sekali kendala yang datang silih berganti. Dan seperti yang tadi Ko Andre bilang, pada akhirnya kita pasti menang. Sepanjang kita tidak pernah melupakan satu hal yang terpenting, Daimoku. Sebutlah Nam-myoho Renge Kyo dengan sepuas hati kita, dan percayalah, kebahagiaan pun sedang menanti. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Terima kasih. Thank you, Bro Andre, Sis Nini. Thank you banget kita bisa dengerin sharing-sharing yang sangat berharga. Dan pandangan yang sangat bagus sekali dari teman-teman semua kali ini. Ya, generasi muda kita luar biasa. Selain banyak belajar, berani mengeluarkan pendapat. Mari sama-sama kita berusaha lebih keras lagi untuk terapin pelajaran ini semua ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tidak ada yang lebih penting daripada bukti nyata dalam kehidupan kita. Saya pribadi paling terkesan dengan poin yang penting yang kedua ini. Daishonin juga menjelaskan bahwa tujuan kelahiran Buddha Shakyamuni, sang raja ajaran di dunia ini adalah untuk menunjukkan perilaku yang baik sebagai manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting supaya menjadi orang yang bisa diandalkan dan dipercayai di sekitar kita. Misalnya, selalu menyapa orang terlebih dahulu, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita selalu senyum ceria dan selalu berterima kasih dengan tulus hati. Setiap hari kalau berjuang seperti ini, walaupun mungkin kita lagi sedih atau lagi marah, kesel gitu, justru hal ini yang melatih hati kita jadi kuat. Dari situ, karena kita tulus, otomatis bisa terbentuk persahabatan dan tuduh Buddhisme secara luas. Ini ada sedikit sharing buat ibu-ibu kita ya. Kalau kita ke pasar misalnya, kita selalu tawar harga sama si abang sayur, tukang ikan gitu. Menurut saya, janganlah terlalu tekan harganya si tukang bapak sayur itu. Mana tahu ya keluarga si bapak tukang sayur lagi perlu uang buat keluarganya yang mungkin lagi sakit atau untuk uang sekolah anak-anaknya. Intinya selama kita masih punya, selama kita masih mampu, kita bisa membantu orang-orang dalam hal kecil-kecil. Seperti ini, kita memikirkan orang lain, juga kita peduli sama sesama kita. Sama siapapun, kita harus hargai. Seperti beberapa tahun yang lalu, tetangga saya ada yang mengalami ledakan gas. Pembantunya mengetuk pintu kita, jadi lalu kita cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit. Jadi kita harus menjaga hubungan yang baik dengan siapapun, dengan tetangga, dengan siapapun. Jadi mari selalu kita ingat, orang arif itu tidak melaksanakan Buddhisme secara terpisah dari duniawi. Setelah Bu Santi merangkum, saya juga ingin sedikit merangkum ya tentang 3 poin penting kita di bulan ini. Topik bulan ini kembali mengingatkan kita, mengingatkan kita kepada perjuangan perubahan diri kita sebagai individu dan bagaimana kita buktikan dalam sehari-hari. Dan tidak sampai di situ saja, bisa lebih lanjut lagi. Bagaimana kita bisa mengubah lingkungan kita dengan hasil perubahan positif dari kita sendiri dulu. Buddhisme itu hadir untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan bisa kita gunakan seperti baterai kekuatan hidup kita. Tapi baterai kan selalu perlu dicas kan. Nah, kita juga sama ya. Kita juga perlu terus belajar dan melaksanakan setiap hari. Dan disinilah peran penting pelaksanaan Daimoku kita setiap hari, termasuk kontribusi kita
terus menyampaikan kata-kata Buddha untuk memberikan semangat kepada orang-orang lain. Jadi tadi teman-teman juga ada bicara soal hukum sebab akibat ya, atau karma gitu ya. Malah masalah atau kesulitan dalam hidup selalu muncul. Bahkan terkadang kesulitan yang muncul sangat di luar pikiran akal sehat kita. Benar-benar ya, kita sering begitu ya. Oleh karena itu, jika kita gagal memahami hukum sebab akibat ini, kita pasti tidak bisa bahagia. Dan pikiran kita selalu buruk dan tidak ingin berkompromi. Sehingga akan menyebabkan kita semakin down dan menderita. Kayak yang tadi Bu Andre juga ada ada cerita soal itu ya gitu. Jadi saya ulangin, oleh karena itu jika kita gagal memahami hukum sebab akibat yang ada di alam semesta ini, kita pasti tidak bisa bahagia dan pikiran kita selalu buruk, tidak ingin berkompromi, sehingga akan menyebabkan kita semakin down dan menderita. Itu 2 kali saya ulangin karena kalimat yang sangat penting sekali untuk kita. Terus Buddhisme ada untuk kita praktekkan, untuk kita buktikan. Proses dari hati kepercayaan kita juga lah yang bisa bantu kita mengatasi berbagai masalah. Saya pikir teman-teman semua juga pernah ngalamin ya. Ketika pikiran kita, otak kita, mohon maaf ya, yang sangat kita banggakan kepinterannya menghadapi kenyataan yang rasanya udah buntu gitu. Satu-satunya jalan adalah apa? Satu-satunya jalan adalah kembali berdaimoku. Menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan hati yang sungguh-sungguh, berdaimoku dan berdoa. Buat apa? Agar suasana hati kita jadi tenang, suasana jiwa juga bisa tinggi kembali, yang tadi down gitu, tinggi kembali gitu. Sehingga bisa mengatasi masalah apapun dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Betul ya teman-teman ya. Jadi itu aja. Itu saja yang bisa saya rangkum untuk Gosho atau Dharma bulan ini. Semuanya sebenarnya sudah dijelaskan oleh kawan-kawan di sini dengan sangat jelas sekali. Membumi, easy going, sudah pasti teman-teman kita yang mendengarnya bisa mengambil manfaat dari Gosho Dharma ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dari saya dan terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bu Suwanti dan Pak Steven. Thank you ya semuanya udah mau berbagi inspirasi. Habis ini jangan kemana-mana ya semuanya, kita ada lanjutan lagi. Kita lanjut lagi ke sesi diskusi live kita yang seru, oke? Iya, jadi diskusi ini belum selesai ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang pencet tombol merahnya, jangan ada yang live dulu karena masih banyak banget nih yang pastinya seru banget. Ya, jangan kemana-mana ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Yuk lanjut. Let's go, kita lanjut. Go.